Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dari perikop sebelumnya. Ketika itu Yesus ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri, dari tetangga-tetangganya sendiri ditolak. Sekarang Yesus mengutus ke-12 rasul. Masih Injil Markus bab 6. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Waktu itu saudara-saudaranya sendiri atau tetangga-tetangganya ya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua ya. Tidak boleh membawa apapun kecuali tongkat dan baju yang melekat di badan mereka. Kenapa ya? Ya, ini menunjukkan bahwa mereka harus mengandalkan pada penyelenggaraan Tuhan, karena Tuhan akan mencukupi apa yang mereka butuhkan. Jadi jangan terlalu khawatir. Jangan khawatir akan apa yang akan kamu perlukan nanti. Itu akan nanti diberikan oleh Tuhan. Tentu dengan ketika mereka datang pada orang dan melayani mereka, dan mereka mendapatkan upahnya, yaitu bisa makan, tempat tinggal, pakaian juga tidak usah bawa. Nanti mungkin mereka diberi pakaian. Saya tidak tahu. Itu penyelenggaraan Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Tuhan Bapa menyediakan. Yesus sendiri yang akan menyediakan dengan misteriusnya ya. Yesus hadir, Yesus kan Tuhan. Yesus bisa memberikan segala yang mereka butuhkan. Hanya membawa tongkat. Untuk apa ya tongkatnya? Untuk mengusir itu mungkin hewan-hewan liar, ada serigala atau ada ular atau ada anjing liar atau ada kambing liar, domba liar yang mengganggu. Makanya pakai tongkat diusir ya, tongkatnya itu sebagai bela diri ya, senjata bela diri ya. Hanya tongkat saja. Dan tongkat pun juga simbol dari kekuasaan Tuhan. Ya, Tuhan waktu itu Musa waktu menyeberangi Laut Merah menggunakan tongkat ya, diangkat tongkatnya, diacungkan dan Laut Merah pun terbelah 2. Dengan tongkat, ya, itu melambangkan ya kekuasaan Tuhan. Kalau kamu diterima di suatu tempat, tinggal di tempat itu sampai kamu berangkat dari tempat itu. Maksudnya sampai kamu waktunya untuk berangkat lagi ke tempat lain. Jadi mereka mengunjungi rumah ke rumah. Pentingnya kita saling mengunjungi ke rumah-rumah itu, melihat keadaan, kondisi baik fisik maupun rohani dari keluarga tersebut. Kita perlu mengunjungi. Kita mengunjungi orang itu, keluarga itu, kita mempererat hubungan secara batin ya. Kita menjadi dekat, akrab. Kalau kita jarang mengunjungi ya jauh ya. Jadi ketika kita mengunjungi, kita melihat situasi keluarga itu, mungkin keluarga itu ternyata berkecukupan, cukup segala sesuatu. Ada lagi yang sangat kekurangan. Atau ada lagi yang ya biasa-biasa saja. Ada lagi yang sedang sakit. Makanya mereka menyembuhkan.
yang sedang sakit dengan mengoleskan minyak zaitun atau apa itu ya. Ya. Itu sebagai sarana untuk seperti minyak urapan ya. Ya dulu kan Daud diurapi dengan minyak, malah dituang kepalanya dengan minyak ya, mengurapi. Kenapa harus pakai minyak? Saya tidak tahu. Mungkin saudara ada yang tahu? Boleh dituliskan di kolom komentar. Berbagi dengan kita semua, menjelaskan untuk apa pakai minyak. Bagi saya itu ada sarana untuk Tuhan memberkati kita. Ada sarana. Ada bekas yang kita terima ketika kita diolesi minyak itu. Ada bekas yang tertinggal. Itulah ada Roh Kudusnya itu. Tidak hanya menyembuhkan orang, tetapi juga mengusir banyak setan. Karena murid-murid ini tadi sebelumnya diberikan kuasa ya oleh Tuhan Yesus nih. Ini dia. Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Nah ini di sini Yesus memberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Tuhan. Nah, itu lagi bukti Yesus adalah Tuhan. Bisa memberikan kuasa. Siapa lagi saudara yang belum percaya atau yang masih setengah percaya? Yesus adalah Tuhan. Terbukti di sini karena Yesus memberikan kuasa atas roh-roh jahat. Siapa lagi memiliki kuasa atas roh-roh jahat? Ya Tuhan sendiri. Ya, bagi saudara yang sudah percaya, saudara makin percaya. Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, benar-benar manusia. Kenapa manusia? Karena Tuhan Yesus mempunyai muka, punya wajah, makanya boleh digambarkan. Karena benar-benar manusia, ya manusia ya ada yang menggambarnya seperti manusia. Masa manusia tidak boleh digambarkan ya? Digambarkan karena manusia. Kalau dulu sudah ada handphone bisa buat foto dengan resolusi yang tajam, mungkin bisa 64 pixel ya. 64 juta pixel, itu tajam sekali gambarnya ya. Kalau dulu sudah ada fotografi, Yesus akan difoto dan dipajang. Yesus manusia kok. Manusia ada punya muka, punya wajah. Yang nggak punya wajah, nggak punya muka itu bukan manusia, itu nggak tahu apa. Ya, jadi Yesus memberikan kuasa pada ke-12 muridnya. Kita pun juga diberikan kuasa. Anda dan saya, kita semua yang percaya kepada Yesus. Yang nggak percaya ya tidak dapat ya. Ya sayang sekali Anda tidak percaya. Kalau yang belum percaya, percayalah. Anda mendapatkan kuasa terhadap roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu kalah sama Anda jadinya. Yesus sendiri sudah berpesan, roh yang di dalam kamu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Tinggal kita percaya kepada Tuhan Yesus akan menguatkan kita, memberikan kuasa. Kalau kurang kuasanya nanti ditambahkan kuasanya. Kadang kita harus puasa juga untuk mendapatkan kuasa itu. Kalau kita bergelimangan harta, bergelimangan nafsu udah hilang, kuasanya itu hilang. Makanya orang sakti itu mereka yang banyak berpuasa, tetapi ketika mereka sudah belepotan dengan nafsu duniawi, dengan makan yang enak-enak, yang wah banyak sekali, udah itu disembah-sembah oleh manusia karena dianggap sakti kan, hilang kekuasaannya, kesaktiannya hilang. Karena mereka sudah bergelimangan belepotan dengan kenikmatan duniawi. Sudah memakai mobil yang mewah, baju arloji yang paling mahal, wah udah hilang, kuasanya hilang. Lihat nih, Yesus tidak punya apa-apa kecuali baju yang melekat dan tongkat. Nah, mari kita datang pada Yesus, sebab dengan Yesus kita mendapatkan kekuatan untuk melawan roh-roh jahat, bahkan juga penyakit. Bagi Anda yang percaya pada Yesus, Anda langsung bisa berdoa pada Yesus, Tuhan Yesus. Sudah kita mendapatkan kuasa, langsung saya sembuh. Kecuali Tuhan menghendaki lain. Kalau Tuhan menghendaki lain, ya kita tetap sakit. Mungkin itu cara Tuhan Yesus memanggil kita untuk bertemu dan bahagia di surga. Gak apa-apa. Tapi selama Tuhan ingin kita masih hidup, Tuhan akan menyembuhkan kita. Amin. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar.
Bagi yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan jumpa lagi di perikop lanjutannya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.